Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan bernapas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela mengorbankan harta bendanya, jiwa raganya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan salah satu judul ceramah yang dimana ceramah ini adalah salah satu pondasi atau pedoman hidup kita, yakni keutamaan Al-Quran. Berbicara tentang keutamaan Al-Quran, mungkin para pemirsa yang berkesempatan menonton ceramah saya pada kesempatan yang berbahagia ini udah tahu bagaimana Al-Quran itu sendiri, bagaimana petunjuk hidup itu sendiri. Saya langsung masuk ke pembahasannya saja. Ya, selanjutnya sebelum saya masuk ke pembahasan Al-Quran, terlebih dahulu saya akan membahas tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini adalah salah satu wahyu Nabi Muhammad yang dimana pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran di salah satu gua, yakni yang dinamakan Gua Hira. Nabi Muhammad sendiri menerima Al-Quran dengan mendengarkan salah satu bacaan, yakni Iqra. Nabi Muhammad tidak tahu menahu akan hal tersebut. Akan tetapi di sana malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca apa yang akan kubaca. Iqra ya Muhammad. Nah, maksudnya di sana malaikat tersebut menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia, sebagai petunjuk hidup umat manusia. Karena Al-Quran ini adalah salah satu kebenaran yang mutlak. Kenapa kebenaran yang mutlak? Karena ini adalah bahasa Allah, ini adalah firman Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ketika kita lihat Al-Quran itu sendiri, mulai dari juz 1 sampai 30, dan ketika kita menghafal atau mengetahui isi makna dari Al-Quran itu sendiri, Masya Allah, tabarakallah, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan senang, sentosa, aman dan damai. Dan insya Allah ketika kita yakin terhadap ajaran Al-Quran, ketika kita yakin terhadap ajaran Nabi Muhammad, ketika kita yakin terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka hidup ini tidak akan ada yang biasanya disebut sama orang-orang itu kayak, oh saya ini banyak sekali ujian dan cobaan. Akan tapi di sana ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, itu adalah salah satu ujian yang dimana kita dituntut untuk bersabar, untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, atas segala ujian dan cobaan. Dan kalau kita tidak diuji, kalau kita dicoba, itu bukan namanya hidup, itu namanya adalah senang-senang. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan Al-Quran tadi. Keutamaan dalam Al-Quran seperti dalam salah satu hadis yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Dari pembahasan hadis tersebut bahwasannya kita dituntut, kita disuruh, kita amanatkan untuk membaca Al-Quran ini. Agar bagaimana? Agar hati kita tenang, yang pertama. Kemudian yang kedua, agar di hari kiamat nanti, di yaumul kiamat nanti, kita bisa ditolong dengan Al-Quran ini sendiri. Saking besarnya pertolongan Al-Quran, saking besarnya mukjizat dari Al-Quran ini, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang
tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jikalau Al-Quran sudah berkata, jikalau Allah sudah berkata, maka tidak ada yang tidak mungkin. Seseorang yang ingin berubah, seseorang yang ingin menuju jalan Allah, pasti dengan Al-Quran. Seseorang yang ingin belajar lebih, pasti dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sendiri memiliki berbagai macam nikmat, memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan. Seperti dalam pembahasan keutamaan Al-Quran, yang dimana hadis nomor 4984 tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri, yang dimana dalam hadis ini dikatakan Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan di daerah Arab, di Jazirah Arab, dan di sana orang-orang sana menggunakan bahasa Arab, yakni bahasa Al-Quran. Dan kenapa orang Quraisy menggunakan bahasa tersebut? Karena mereka tinggal di daerah tersebut, di daerah Arab. Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran itu di daerah mereka sendiri. Jadi kita tidak heran walaupun mereka itu kafir Quraisy atau apapun itu, karena mereka tinggal di daerah sana dan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa seharian mereka. Akan tapi makna yang mereka gunakan itu berbeda dari makna-makna Al-Quran, karena Al-Quran ini tidak ada yang bisa menduai atau tidak ada yang bisa menirukannya. Bahkan seseorang yang paham akan agama, seseorang yang paham akan ilmu Islam itu tidak bisa mengibaratkan atau membahasakan Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran ini memiliki bahasa tersendiri, memiliki makna tersendiri, karena makna Al-Quran itu sudah dicangkup lebih dulu daripada bahasa-bahasa orang-orang yang sok tahu. Misalnya dalam bahasa kekinian itu sendiri, dia sok pintar dan lain sebagainya. Kemudian hadirin rahimakumullah, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang keutamaan Al-Quran, tentu saja berbicara tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Bahkan ketika kita pusing atau galau, atau yang disebut dengan bahasa kekinian itu yaitu gabut misalnya, maka salah satu saran dari saya sendiri yang pernah merasakan hal-hal sedemikian itu, yakni mengambil Al-Quran, baca apapun, surah apapun yang dibaca. Misalnya baca Al-Fatihah saja, di sana memiliki banyak sekali pahala, banyak sekali fadilah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Dalam artian hidup ini jangan terlalu dipusingkan. Ketika Anda galau, ketika Anda gabut atau ditinggal pacar atau siapa di sana, ambil Al-Quran. Karena Al-Quran ini seperti yang saya bilang tadi, salah satu petunjuk, salah satu nikmat hidup, salah satu pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Dan bahkan ketika kita membaca satu ayat saja, di sana satu huruf saja udah 10 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca satu juz satu malam? Bagaimana kalau kita membaca setiap selesai sholat, setiap waktunya? Mengapa demikian? Kembali ke pembahasan saya tadi itu, Al-Quran ini adalah salah satu penolong kita, salah satu petunjuk hidup, salah satu makna dari hidup yang sebenar-benarnya. Karena orang yang hidup dengan Al-Quran, karena orang yang didampingi dengan Al-Quran, insya Allah dijamin masuk surga. Insya Allah segala urusannya akan diringankan, segala ujian dan cobaannya akan dituntaskan oleh Al-Quran. Akan tetapi di sana harus kita ingatkan juga jamaah pemirsa yang sedang menonton ceramah saya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita harus ingat, kalau kita memiliki Al-Quran, jangan sampai kita hanya tonton saja, kita biarkan saja. Di sana kita harus membaca Al-Quran, di sana kita harus membacanya, mengamalkan. Dalam artian ketika kita sudah mengetahui isi Al-Quran, ketika kita sudah bisa memaknai Al-Quran itu sendiri, maka kita harus mengamalkannya. Mengapa demikian? Karena kita sebagai umat muslim, karena kita sebagai manusia yang dimana sebagai khalifah di muka bumi ini harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah, bagaikan pohon tanpa daun.
Mengapa demikian? Karena pohon tanpa buah itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan bagikan pohon tanpa daun tidak akan bisa melindungi orang-orang yang sedang berteduh dari panasnya sinar matahari. Dan ilmu ketika tidak diamalkan itu percuma. Jangan sampai kita belajar, kita baca Al-Quran, karena dalam keutamaan Al-Quran itu sendiri kita dituntut, kita dianjurkan untuk membaca, untuk menyampaikan isi Al-Quran itu sendiri. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ingin mengomentari atau yang ingin bertanya tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri, nanti selanjutnya saya akan membuat video di konten YouTube selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.